Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirsada Turkiye, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang klasifikasi tumbuhan. Klasifikasi tumbuhan dibagi menjadi 4, yaitu 1 ganggang, 2 lumut, 3 tumbuhan paku, dan keempat tumbuhan biji. 1 ganggang. Ganggang meliputi 4 jenis, yaitu ganggang hijau, ganggang pirang, ganggang coklat, dan ganggang merah. Ganggang meliputi sistem perairan, baik perairan tawar maupun perairan laut. Selain itu, ganggang juga menempati tempat-tempat yang basah atau lembab. 2 lumut. Lumut merupakan tumbuhan peralihan karena kondisi lumut di antara tumbuhan bertelus dan berkormus yang belum memiliki ikatan pembuluh. Ketiga, tumbuhan paku. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan berkormus, reproduksi seksual dengan pembentukan gamet dan reproduksi aseksual dengan pembentukan spora. Dan keempat, tumbuhan biji. Tumbuhan biji memiliki ciri khas, yaitu adanya suatu organ yang berupa biji atau sperma. Dalam biji terdapat embrio yang berkutub 2 atau bipolar. Dari kutub bagian atas tubuh, batang, dan daun, sedangkan dari kutub bawah tubuh, akar. Baik, kita masuk materi yang kedua, yaitu morfologi tumbuhan. Morfologi tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan dan bentuk-bentuk bagian luar organ-organ tumbuh-tumbuhan atau kromus. Kromus adalah tumbuh-tumbuhan pada paku dan tumbuhan biji. Ada 3 bagian pokok tumbuhan. Yang pertama akar, kedua batang, ketiga daun. Bagian-bagian akar. 1. Tundung akar. Bagian yang berada pada ujung akar yang berfungsi melindungi ujung akar yang masih muda, lunak, dan lemah. 2. Daerah meristematik. Pada daerah ini sel-selnya masih sangat kecil dan dinding selnya tipis. Mereka aktif membela diri dan meningkatkan jumlahnya. 3. Daerah pemanjangan. Sel-sel pada daerah ini memanjang dan membesar sangat cepat dan berperan besar terhadap pertambahan panjang akar. 4. Maturation zone. Pada bagian ini sel-selnya telah terdiferensiasi dan menjadi dewasa atau matang. Ketiga, daun. Pelapa daun. Pelapa daun berfungsi untuk mendudukkan daun pada batang. 2. Tangkai daun. Tangkai daun berfungsi untuk menghubungkan pelapa atau batang dengan helai daun. Ketiga, helai daun. Helai daun merupakan tempat berlangsungnya fotosintesis yang paling dominan. Dan kita masuk materi yang ketiga, yaitu fotosintesis. Fotosintesis berasal dari 2 kata. Foto yang berartinya cahaya, dan sintesis yang artinya proses pembuatan atau pengelola dengan menggunakan zat hara. Fotosintesis sangat penting bagi kehidupan di muka bumi. Hal ini disebabkan karena hampir semua makhluk hidup sangat bergantung pada energi yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Pada tumbuhan terutama memperoleh sumber makanan atau glukosa. Zat yang dibutuhkan dalam fotosintesis. 1. Karbon dioksida. Zat ini didapatkan dari pernapasan manusia atau hewan. Karbon dioksida untuk manusia tidak ada kegunaannya, tetapi untuk tumbuhan zat ini sangat penting untuk proses fotosintesis. 2. Air. Ketersediaan air pada tumbuhan harus cukup. Jika pada lingkungan gersang atau jarang terjadi hujan, maka tumbuhan bergantung kepada manusia untuk memberikan asupan air. 3. Cahaya matahari. Fotosintesis dapat terjadi dengan bantuan sinar cahaya matahari.
Proses yang menggunakan cahaya matahari lebih cepat dibandingkan dengan cahaya lampu. Hal ini disebabkan intensitas cahaya matahari lebih efektif dibandingkan cahaya lampu. Yang keempat, klorofil. Zat ini merupakan zat hijau daun yang dapat dilihat pada warna daun yang hijau. Jika tumbuhan memiliki warna daun selain hijau, maka kadar klorofilnya hampir tidak ada. Kita masuk materi yang keempat, sistem hormon pada tumbuhan. Hormon pada tumbuhan merupakan fisiologis. Proses yang terjadi pada faktor fisiologis adalah proses fungsional pada tingkat seluler yang mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan tanaman. Ada juga jenis-jenis hormon pada tumbuhan. 1. Hormon auksin. Hormon auksin memiliki peran dalam pembelahan dan pematangan sel, merangsang terbentuknya buah dan bunga, dan membentuk akar adventif. 2. Hormon giberelin. Giberelin dapat ditemukan pada bagian bunga dan batang yang dihasilkan oleh tumbuhan tinggi dan jamur. 3. Hormon etilen. Hormon etilen berfungsi untuk mempercepat proses pemasakan buah. Gas etilen dilepaskan oleh buah-buahan ketika sudah tua. 4. Hormon asam absisat. Hormon asam absisat merupakan hormon yang berfungsi sebagai penghambat. Biasanya ini terjadi pada daun-daun dewasa. 5. Hormon kalin. Hormon kalin merupakan hormon yang berperan dalam proses organogenesis yang berfungsi untuk memacu pertumbuhan organ-organ pada tumbuhan. Dan kita masuk materi yang terakhir atau yang kelima, yaitu gerak pada tumbuhan. Pasti teman-teman bertanya, mengapa tumbuhan dapat bergerak? Contoh putri malu. Daun-daun putri malu mampu menanggapi rangsang yang dalam, hal ini berupa sentuhan. Macam-macam gerak pada tumbuhan. 1. Gerak higroskopis. 2. Gerak eksionom. 3. Gerak endonom. 1. Gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak bagian tumbuhan yang diakibatkan oleh pengaruh perubahan kadar air dari sel-sel sehingga terjadi pengarutan yang tidak sama. Contoh: A. Gerak membukanya kotak spora. B. Pencahaya buah polong yang sudah kering pada lamtoro, jarak, dan kembang merah. 2. Gerak eksionom. Gerak eksionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari luar tubuh tumbuhan tersebut. Macam-macam gerak eksionom pada tumbuhan: A. Tropis, tropisme. B. Teksis, dan C. Nastis. Dan yang ketiga, gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak yang belum atau tidak diketahui sebabnya. Karena belum diketahui sebabnya, ada yang menduga tumbuhan itu sendiri yang menggeraknya. Gerak otonom, misalnya aliran plasma sel. Itu saja video pendek dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.